selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, kita mau sekolah Minggu nih bareng Mas Feli Dan Lasa Natasha. Nah, sebelum mulai, Lasa mau ajak kita semua berdoa dulu ya seperti biasa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lasa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami agar kami sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik pastinya masih semangat ya. Iya. Langsung mau ajak kita semua untuk nyanyikan lagu Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Bisa Pasti ya? bisa dong. Yuk adik-adik di rumah Bangkit berdiri. berdiri. Kita nyanyiin bareng-bareng. Pakai gerakan. Yang semangat. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Benar ya Lasa ya dikatakan karena engkaulah Yesusku. Tuhan Yesus selalu ada bareng kita. Betul, tapi Tuhan Yesus juga sobat kita Sobat ya. kita. Ada lagu Ada Satu Sobatku yang setia. setia. Nah, langsung mau ajak kita semua nyanyi lagu itu sambil bangkit berdiri. Masih bangkit berdiri. Biar semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
Lause yang tadi dinyanyiin bener ya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus apa nih, Lause? Kita harus taat sama Tuhan Yesus. Betul. Kita harus nurut ya. Iya, seperti ada lagu T-A-A-T taat. Iya, Masih bisa nih. kita nyanyikan lagu bersama-sama ya, adik-adik. Masih bangkit berdiri. Masih bangkit berdiri biar semangat. Dan mau baik ya. Nah, adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, duduk dengan tenang. Kita mau dengerin dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Lause bisa ketemu lagi dengan anak-anak dalam sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita semuanya sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau doa dulu ya. Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur, berterima kasih kami boleh datang kembali bersama-sama untuk sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, tolong pimpin Lause yang akan membawakan firman dan juga kami anak-anak agar kami boleh sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kemudian nanti kami mau menjalankannya juga. Kami serahkan untuk firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak pasti pernah ya mengalami ya bahwa dijanjikan oleh siapa? Dijanjikan oleh papa mama misalnya gitu ya. Misalnya papa mama bisa janjinya begini, anak-anak kalau ini nanti nilainya bagus dan naik kelas, nanti papa mama kasih hadiah ya yang bagus ya. Atau nanti misalnya dikasih tahu, ya nanti kalau nilainya bagus nanti diajak jalan-jalannya ke tempat yang anak-anak senang sekali, pengen banget perginya. Pernah ya? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Kalau sudah anak-anak mendengar janji seperti itu, anak-anak semangat sekali. Ya, anak-anak pasti akan semangat dan sungguh-sungguh mengejar nilai yang bagus ini. Anak-anak akan benar-benar belajar dengan rajin, belajar sungguh-sungguh, dan kemudian akhirnya anak-anak bisa mendapatkan hasil yang bagus, nilai yang bagus. Anak-anak pasti senang banget karena anak-anak yakin bahwa papa mama pasti akan memenuhi janji mereka kepada anak-anak. Dan memang benar, anak-anak akan mengalaminya, diberikan hadiah sesuai dijanjikan, diajak jalan-jalan ke tempat yang dijanjikan. Luar biasa ya, senang ya anak-anak ya. Nah, bicara tentang janji anak-anak, Tuhan itu sudah menjanjikan kepada Abraham ya, bahwa Abraham akan diberikan seluruh tanah Kanaan untuk Abraham dan keluarganya. Dan satu hal yang diminta oleh Tuhan Allah kepada Abraham adalah dia meminta Abraham dan keluarganya untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dan Abraham dan keluarga memang sungguh-sungguh menjalankannya, setia taat kepada Tuhan. Dan benar, Tuhan benar-benar mewujudkan janjinya anak-anak. 400 tahun kemudian, bahkan lebih dari itu, Tuhan benar-benar memberikan
tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Joshua membawa seluruh bangsa Israel dengan pimpinan Tuhan memasuki tanah Kanaan. Dan kemudian mereka berhasil memegang kendali, memegang kuasa atas tanah Kanaan ini. Ya, tentunya kalau dipikir-pikir, wah ini usahanya susah banget nih. Tapi ini semua karena memang rencana Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji. Dan Joshua benar-benar yakin akan janji itu dan percaya dan taat dan melakukan setiap perintah Tuhan sehingga bisa memegang kendali atas tanah Kanaan. Nah, anak-anak, setelah bangsa Israel berhasil ya menduduki tanah Kanaan, maka Yosua pun mulai membagikan tanah itu kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak masih ingat ya ada berapa suku bangsa Israel ya? Nah, anak-anak kalau perhatikan di dalam suku bangsa Israel ini ada 12 suku. Nah, 2 suku yang terakhir itu adalah anaknya Yusuf ya. Anak-anak tidak akan menemukan yang namanya suku Yusuf, tapi anak-anak akan menemukan Yusuf, suku Efraim dan suku Manasye. Ya, ini berdua adalah sebenarnya anaknya Yusuf yang kemudian itu juga dianggap menjadi suku ya di Israel. Nah, dibagikanlah kepada 12 suku ini sesuai rencana Allah. Kaleb dan Yosua karena ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka itu bahkan bisa memilih sendiri bagiannya sesuai yang mereka butuhkan dan inginkan. Karena contohnya kayak Kaleb ya anak-anak ya. Kaleb diberikan bagian tanah ya, dan dia benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Dia benar-benar menaklukkan suku Enak ya yang ada di sana gitu. Dia menghalau mereka dan benar-benar dia bisa menduduki tanah itu. Yosua juga diberikan bagiannya karena dia juga taat ya. Dan apa yang mereka kerjakan ini benar-benar ya menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Ada 2 suku ya, Efraim dan Manasye ini masih mengeluh anak-anak walaupun sudah diberikan bagian tanah, karena mereka belum sungguh-sungguh taat. Jadi, walaupun mendapatkan bagian tanah, mereka tidak benar-benar menghalau bangsa Kanaan yang ada di sana. Nah, kenapa bangsa Kanaan itu dalam perintah Tuhan harus dihalau? Karena bangsa Kanaan ini bukan bangsa yang percaya kepada Allah. Mereka memuja dewa-dewa, mereka mempersembahkan persembahan yang kepada dewa-dewa mereka, melakukan perbuatan-perbuatan berdosa lainnya. Tuhan tidak mau bangsa Israel ini nantinya terpengaruh ya sama bangsa Kanaan ini. Mereka mau Tuhan inginkan tetap setia pada Tuhan. Nah, tapi ada suku bangsa yang memang tidak menjalankan secara taat. Nah, setelah tanah ini semua dibagikan pada 12 suku ini, Yosua memanggil kembali semua suku bangsa Israel ini untuk berkumpul sekali lagi dan mewujudkan ya, melakukan kembali covenant, perjanjian kepada Allah. Ya, komitmen semua bangsa Israel kepada Allah. Jadi memperbaharui ya perjanjiannya. Ibaratnya dulu mereka berjanji sama Allah, mereka mau setia. Kemudian mereka sudah dituntun sampai tanah Kanaan. Nah, sekarang sudah sampai, sudah dapat tanah bagiannya. Nah, Yosua juga atas perintah Allah mengumpulkan mereka lagi untuk mengucapkan kembali, mengingat kembali dan menjalankan kembali janji mereka kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjanjikan kepada mereka dalam bentuk covenant Allah. Covenant adalah perjanjian Allah juga kepada bangsa Israel, kepada manusia. Nah, anak-anak, ini apa artinya? Artinya adalah Tuhan itu memang selalu setia, selalu menepati janjinya. Dan dalam covenant Allah yang diperbaharui ini oleh Yosua kepada bangsa Israel,
Tuhan juga berjanji akan menyelamatkan seluruh umat manusia melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan nantinya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk bersama-sama dengan kita selamanya di tanah perjanjian yang baru, di langit dan bumi yang baru. Itulah janji Allah, itulah covenant Allah yang Allah benar-benar janjikan kepada kita semua anak-anak. Jadi luar biasa ya anak-anak ya. Tuhan kita selalu senantiasa setia pada janjinya, menepati janjinya. Bahkan sampai hari ini pun tetap janji itu dipegang oleh Allah. Dan jadi tugas kita apa anak-anak? Sebagai anak-anak Tuhan. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus senantiasa taat, setia dalam melakukan perintahnya, setia menunggu janji Allah yang nanti akan diwujudkan melalui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sungguh indah ya anak-anak ya. Kita boleh mendapatkan anugerah hidup sebagai anak Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan benar-benar Tuhan terus berjanji kepada kita, asalkan satu, kita terus setia. Itu yang paling penting anak-anak. Nah, mari Pausa ajak setiap anak-anak melalui firman Tuhan hari ini, kita perbaharui lagi komitmen kita kepada Tuhan, janji kita kepada Tuhan, karena kita sudah tahu Tuhan sudah berjanji terlebih dahulu pada kita. Janji kita adalah kita mau setia, kita mau taat, tekun dalam menjalankan perintahnya. Selalu berdoa, baca firman Tuhan, mendoakan teman-teman yang mungkin lagi sakit, dan rajin mengikuti kebaktian sekolah minggu juga. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Sekarang mari kita sama-sama berdoa kembali untuk menutup firman ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami diingatkan kembali betapa Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya dalam menjanjikan segala hal yang baik kepada kita, bahkan menjanjikan keselamatan bagi kami semua melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan yang sudah bangkit dan naik ke surga untuk menebus dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami juga mau berjanji untuk menjadi anak Tuhan yang lebih rajin lagi, lebih taat, dan setia dalam menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi adik-adik udah dengar firman Tuhannya ya. Iya, Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu nih. apa Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi beri syukur. Pasti anak-anak tahu nih ya lagunya ya. tahu Yuk, dong Lasa. kita nyanyi bareng-bareng. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu.
nggak berasa nih sekolah minggunya udah selesai deh. Iya betul Asa. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya Tuhan terus Tuhan terus melindungi kami. melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai, tapi kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya. minggu depan tetap sekolah minggu ya. Tetap jaga kesehatan Jaga ya. kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Di tengah kita besar, besar, besar. Jauh dari jiwa uangku yang hatiku berlindung pada segala hati. Dan